Nestless YouTube channel. Sip, oke, selamat pagi teman-teman. Semoga sehat dan bahagia selalu di hari Senin ini. Perkenalkan, nama saya Egar Satyas, salah seorang developer yang bekerja di Aslis gitu. Mungkin jujur aja, pada pagi hari ini sebenarnya aku sangat bingung mau membawa topik apa. Akhirnya aku coba merefleksikan kira-kira apa sih yang belakangan ini cukup tertarik gitu untuk dibagikan. Dan salah satunya adalah si Drive to Survive ini gitu. Jadi coba kita sama-sama lihat dokumenter ini, hal-hal apa yang menarik yang bisa kita bahas bersama di Drive to Survive ini. Oke, pertama, apa sih Drive to Survive ini? Drive to Survive ini adalah merupakan dokumenter yang membahas tentang Formula One atau balapan Formula One yang season pertamanya itu tayang di 2019 untuk membahas perjalanan series di 2018. Nah, apa aja yang diperlihatkan pada dokumenter ini? Dokumenter ini biasanya membahas tentang BTS atau behind the scenes dari semua tim, dari semua driver. Terus ada beberapa interview, ada beberapa games atau footage yang eksklusif juga buat si Drive to Survive ini. Terus yang bikin menarik adalah yang ini, adalah dramatic storytelling. Jadi nilai jual yang sebenarnya yang mau diambil adalah bagaimana sih si DTS ini, Drive to Survive ini menyajikan drama-drama yang menarik buat orang-orang baru gitu di Formula One. Nah, oke, bentar. Nah, ngomongin soal dokumenterinya, tidak terlepas dari bagian utamanya, yaitu adalah si F1 sendiri. F1 sendiri adalah kasta tertinggi di Formula, jadi selain F1 ada F2 dan F3 dan banyak lagi level-level junior lainnya. Dan ini diawasi oleh lembaga yang namanya Federation Internationale de Automobile atau FIA. Nah, balapan ini tentunya kalau kita ngomong balapan pasti ada drivernya dan juga ada timnya gitu yang memfasilitasi si driver gitu. Banyak tuh, nggak F1 doang. Kenapa? Sorry, tadi lanjut. Kalau ada teman-teman yang mau Sorry Kak, saya nggak sengaja unmic. Nggak apa-apa. Kita ngomong juga lebih bagus justru, ada feedbacknya gitu. Ya nggak cuma F1 doang sih, benar banyak series yang lain gitu. Cuman yang lagi menarik-menariknya aku mau coba nge-cover si F1 ini gitu. Kalau ada teman-teman yang mau on mic sambil diskusi juga nggak masalah ya, justru lebih seru gitu. Mungkin teman-teman ada fansnya siapa yang semalam yang cedera ya? Ferrari kali ya yang lagi sakit hati nih. Oke. Setelah itu, nah, mobil-mobil F1 ini sebenarnya yang menarik cukup perhatian adalah waktu aku mengetahui faktanya bahwa mereka tuh bisa running di 300 km, di atas 300 km per jam ini. Tuh, ada juga tuh ya. Jangan-jangan Pak Matius fans Formula itu. Nah, terus aku sempat googling nih, berapa sih kecepatan pesawat untuk terbang gitu. Ternyata ada pesawat-pesawat tertentu yang bahkan bisa terbang di bawah 300 km gitu kecepatannya gitu. Dan membuat loh kok bisa gitu. Kalau mereka bisa berlaju di atas 300 km, kenapa mereka nggak terbang? Nah, itu ternyata adalah salah satu aspek yang cukup menarik. Ternyata di F1 ini adalah aerodinamika dan sebagainya itu yang membuat mereka bisa tetap berada di darat meskipun dengan kecepatan yang setinggi itu. Gitu. Jadi di F1 ini sebenarnya selain banyak drama, ternyata juga banyak sainsnya yang terlibat di belakang layar. Karena tadi ada undangan sambil diskusi. Iya, boleh Pak. Saya potong aja ya. Boleh Pak, justru lebih seru. Pesawat itu bisa sampai 900 km ya kalau nggak salah ya. Karena saya suka kalau traveling itu ke Eropa, suka ngeliatin itu speed pesawat. 800 atau 800-an ya. Kayaknya lebih deh, bukan 300 ya.
Berarti yang saya googling kurang lebih salah ya Pak, berarti ya. Soalnya saya Mungkin itu narrow body pesawat mungkin. kecil mungkin ya. Pesawat kecil mungkin Iya, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kemudian, nah itu teman-teman, mungkin pesawat yang kecil kali ya ini ya, yang aku googling gitu. Soalnya aku sempat penasaran juga kalau secepat itu kenapa nggak terbang gitu kan ya. Nah, ini adalah salah satu cabang olahraga yang cukup menarik dan diikuti oleh banyak orang. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Netflix maupun F1 sendiri mau buat dokumentarinya. Oke, kita next. Nah, ngomongin soal F1, tentunya soal kompetisi, tentunya pasti ada banyak peraturan ya. Nah, salah satu peraturan yang membuat race ini bisa cukup menarik, meskipun sebenarnya nggak juga, karena dominasi suatu tim maupun driver, cuman ibaratnya dari FIA sendiri sudah berusaha untuk membuat kompetisi ini untuk menjadi lebih menarik untuk disimak tentunya. Nah, ada beberapa rules yang mungkin bisa kita bahas di sesi kali ini, tapi tidak terlepas dari ini, masih begitu banyak rules lain yang membuat drama-drama tersaji di race weekend-nya gitu, ataupun di series GP-nya. Yang pertama adalah car specification. FIA sendiri tentunya biar fair, mobil-mobilnya tentu kita harus mempunyai spek yang ibaratnya distandarisasi gitu, agar nggak terjadi kejomblangan yang cukup jauh, meskipun sekarang ya kelihatan juga sih ada kejomblangan. Tapi setidaknya FIA sudah berusaha untuk melimitasi dari mobil-mobil yang boleh dipakai balap, itu standarnya ada loh. Dari aerodinamika, kemudian parts engine dan lain-lainnya juga ada spesifikasinya buat dibatasi gitu. Nah, race weekend sendiri, jadi satu GP biasanya tuh mempunyai beberapa sesi. Ada FP1, FP2, FP3, FP2 free practice ya. Free practice 1, free practice 2, free practice 3, ada kualifikasi. Nah, ada juga yang sprint. Ini metode baru beberapa tahun yang lalu dicoba di F1. Nah, terakhir adalah race weekend-nya sendiri. Tentu, dengan makin banyaknya sesi ini membuat pembalap bisa beradaptasi. Jadi, salah satu hal yang cukup menarik, nggak mungkin dong pembalapnya langsung bertanding tanpa ada pemanasan gitu. Jadi setiap sesi sendiri ada cerita-ceritanya gitu, trouble yang mereka alami. Nah, untuk peraturan berikutnya ada soal ban. Jadi sekarang ada 5 jenis ban kalau aku nggak salah ingat. 3 untuk dry session, 2 untuk wet session gitu. 3 ban ini apa sih efeknya? Tentu adalah durability yang berbeda gitu. Jadi kalau kita bahas untuk dry sessionnya ada 3 compound, hard, medium, sama soft. Hard ini durable, tapi butuh waktu buat bannya buat panas gitu. Makin turun, makin cepat panas bannya, makin gampang beradaptasi. Untuk makin pakem gitu, makan bannya. Tapi kalau medium dan soft, tentu usianya bakal lebih muda gitu. Nah, ini ada berkaitan dengan peraturan sebelum berikutnya, yaitu pit stop. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya kalau MotoGP kan nggak wajib ya melakukan pit stop dulu ya. Dulu aku kayaknya nggak wajib sih. Paling kalau hujan gitu ganti motor ya. Kalau F1, ternyata peraturan yang sekarang adalah mewajibkan driver untuk melakukan minimal 1 kali pit stop. Nah, di sini pit stop ini adalah salah satu bentuk drama-drama yang bisa terjadi gitu. Lebih suka motor, lebih suka crash. Mobil juga karena serunya kalau crash. Kemudian, jadi tadi wajib minimal sekali, dan ternyata setelah dia melakukan pit stop, ban yang tadi sebuah mobil atau driver itu tidak, atau sebuah tim tidak boleh menggunakan ban yang bukan nggak boleh ya, maksudnya minimal menggunakan 2 jenis ban kompon yang berbeda gitu. Nah, itu tentang pit stop. Yang terakhir adalah point system. Ya tentunya namanya kompetisi, salah satu bentuk challenging yang menarik adalah di bagian point system ini gitu.
menang dapat berapa, fastest lap dapat berapa, dan pembagiannya gitu. Nah, point system ini juga ternyata berlaku di ada 2 constructor atau 2 table standing, yaitu untuk drivernya sendiri dan untuk tim constructor namanya. Jadi makin tinggi posisi dia di tim constructor, itu makin banyak duit yang bisa dia spend untuk musim-musim selanjutnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dokumenter ini, apa sih efeknya setelah dokumenter ini dibuat secara dari segi bisnis gitu, atau dari segala statistikal atau angka ya. Ternyata setelah DTS ini rilis pertama kali, banyak fans-fans baru yang masuk ke Formula One akibat dari Drive to Survive ini gitu. Salah satunya mungkin tanda kutip bisa dibilang saya juga gitu, karena ngelihat Drive to Survive jadi ngikutin Formula One gitu. Nah, berikut adalah angka-angkanya. Ternyata lebih dari 50% bahwa 50% dari penonton di US, jadi ini surveinya diambil dari US, karena market yang paling berasa peningkatannya ada di US ya. Itu lebih dari 50% mengatakan bahwa DTS ini telah menginfluence mereka dalam menonton F1 gitu. Nah, kemudian untuk jumlah jumping fans, maksudnya jumlah selisih fans yang lebih banyak, kalau kita lihat ini ada di Formula One sendiri dengan naik 7% dari tahun 2020 ke 2022 dibandingkan cabang olahraga racing lainnya gitu. Next. Nah, ini yang aku bilang tadi, saking happeningnya di Amerika, CFI sendiri bahkan membuka beberapa GP baru seperti Miami, dan tahun ini ada Las Vegas gitu. Dan comparison berikutnya, di tahun 2018 yang hadir ada 264.000, tapi di tahun 2021 sendiri ternyata udah meningkat sampai 400.000 gitu. Itu hampir 30% kali, 40% kali ya kalau kita persentasiin. Nah, tentunya dengan fans yang meningkat, revenue-nya pun meningkat gitu. Nah, ini angka yang bisa aku peroleh dari internet. Hampir 86% revenue dari musim 2020 ke 2021. Mungkin ini di 2020 juga ada fase COVID-nya ya. Tapi in anyway, pertumbuhan fansnya itu membuat race ini menjadi lebih menarik setelah menonton Drive to Survive ini gitu, dengan drama-drama yang disajikan. Ini bahkan stock marketnya pun naik 62% gitu ya. Nah, ini angka-angka lainnya seperti fanbase yang meningkat sekitar viewernya naik sekitar 77% di angka demografik umur 16-35 tahun, dan penontonnya pun 70 juta viewers dalam satu race, mengalahkan dan Abu Dhabi sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu, drama yang paling tinggi di 3 tahun belakangan ini adalah si Abu Dhabi ini, di mana penentuan race-nya sendiri, pemenang dari tahun itu berada sampai race terakhir gitu. Di angka 108 juta penonton, lebih tinggi daripada si Super Bowl gitu. Nah, di balik keseruan yang aku ceritakan tadi tentang Drive to Survive, ternyata banyak tanda kutip kritikan yang diberikan oleh penggemar-penggemar F1 gitu. Salah satunya ada banyak perdebatan apakah yang disajikan ini benar nggak sih seperti itu gitu. Karena ibaratnya mungkin mereka si Drive to Survive ini mengelumasnya dalam bentuk drama kali ya, jadi kelihatannya cukup menarik gitu untuk nonton. Kemudian banyak fans yang mengatakan ini terlalu oversimplified gitu, karena F1 sendiri merupakan hal yang complicated, begitu banyak faktor-faktor yang dapat membuat F1 itu jalan gitu. Dan di Netflix dokumenter ini disimplified ya, in a way itu adalah hal yang baik
bagus menurut saya justru, karena kan fans-fans baru belum tentu bisa menerima sesuatu yang complicated. Cuman beberapa orang menganggapnya bahwa ini oversimplified gitu. Kemudian yaitu yang seperti yang tadi limited fokusnya, ini banyak orang juga yang protes bahwa nggak semua tim dan semua driver memiliki jam tayang yang sama gitu. Kemudian inakurasi dan artificial drama, ya balik lagi ya, mungkin karena ini tujuannya dibuat lebih mendrama sehingga orang menarik untuk nonton gitu. Nah, kemudian, nah ini adalah tim atau driver yang sedang berkompetisi. So far di tahun ini udah ada 2 GP series. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa ngikut seri-seri selanjutnya gitu. Nah, ini yang aku bilang, kalau teman-teman lagi nggak ada drama Korea atau lagi pengen nonton sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan, ini adalah bisa salah satu menjadi watchlist teman-teman sekalian gitu. Karena di sini tidak hanya soal balapannya, tapi personality driver, bagaimana cara mereka menghandle sebuah tim, drama-drama dalam race-nya secara live action, ibaratnya yang tidak ke cover pada saat di TV gitu, di TV seriesnya. Nah, mereka mengcover di behind the scene dari Drive to Survive ini gitu. Nah, paling itu sebelumnya terima kasih, biar melengkapi ya, jadi ada kebayang, aku mau coba kita sama-sama nonton salah satu trailer di musim yang cukup menarik, yang paling menarik karena aku joinnya di musim yang ini gitu ya. Mari kita coba nonton 2 menit. This is a season like no other. Unbelievable start from Hamilton. It's just insane. Oh, they touched! Verstappen is into the lead. Come on! Formula One is brutal. It can get tough. It can get ugly. What a race! Amazing! You can be the hero today but forgotten tomorrow. Everybody's different, but the best ones can step up. We're in this sport to win, and nobody's giving up. Yes! Teams were racing not just for glory, but for hundreds of millions of dollars. Nice shoes, boy. The competition is so tough. You just have to be off a little bit to be off. Bottas in big trouble. There's so much pressure, we cannot relax. Verstappen is out of the race, and that's a big crash. You can change the car still. If you don't do the right things, you will not be faster. Daniel Ricciardo's had a particularly poor start. Yeah, painful for everyone. I don't feel sympathy for him. Why would I? A driver needs to be a lion and a fighter. Horses do want to be told what to do. A bit like racing drivers. I have more hunger this year than I think I've ever had. You don't back off on track. Only a weakling will do that. If you want something bad enough, you'll do whatever it takes. To my glory. A tough competitor is also going to make you better. Verstappen wins! Oh my God! Winning becomes easier the more you win. It becomes part of your DNA. No, it slides off. That's competition. Oh, God, it was so not right. No, det är lagom lite kontroversiellt. Iya, oke, sekian paling dari saya. Terima kasih. Kalau dari saya sih, dari materi sih lumayan menarik sih, soalnya kan Evan itu mulai masuk ke Indonesia juga kan, run-runnya, apalagi kita udah ada sirkuitnya, ada formula ya kalau nggak salah. Terus tentang Drive to Survive ini emang kayaknya menarik sih, kayaknya saya juga mau mulai nonton. Dan kalau dari saya sih mending ini rekomendasi buat yang lain juga. Mungkin kalau ada yang tertarik dengan otomotif atau balapan gitu, boleh juga sih. Gitu aja. Sekian. Oke, ya saya tambahin. Oh, Pak Matis mau nambahin. Oke, silakan Pak.
Pak Matius mau nambahin dulu atau gimana? Sudah, ini kamera ini entah kenapa nih. Oke ya. Oke, ini menarik ya, F1. Saya rasa negara-negara yang gini dulu lah, karena ini sports ialah sports mahal ya. Dan kalau kita mau jadi audiensnya pun juga kayaknya koceknya juga mesti tebel ya untuk bisa menikmati itu gitu. Nah, kita melihat ya negara-negara yang memang sudah ke arah developed country ya, negara maju ya, itu memang mempunyai event-event mau sports, mau arts ya, mau apapun itu ya, itu eventnya memang selalu kelasnya kan beda ya, gitu. Ya salah satunya tentu Formula One yang kita lihat ini ialah adu kecepatan gitu ya. Kayaknya Pak Matius mau ngomong soal film Ferrari ya, Ford versus Ferrari kalau saya nggak salah ya. Nanti bener nggak analisa saya ya, kita lihat aja nanti. Saya tidak akan ke arah situ. Saya mau sharing aja kebahagiaan saya karena ya di Indonesia ini negara tercinta kita sudah mulai satu persatu ya menjalankan event-event internasional balapan seperti ini ya. Kalau kita lihat di Mandalika, terakhir juga di Danau Toba begitu ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu race-nya ya. Saya lihat ini ialah suatu berita yang sangat menggembirakan bahwa kita masih negara berkembang ya, menuju negara emas, negara maju ya. Itu kita sudah membuktikan bahwa kita bisa ya. Tentunya namanya juga baru ya, baru melaksanakan, pasti ada hal-hal yang tidak sempurna begitu ya. Itu yang saya yakin pemerintah dan juga pelaksana kegiatan akan improve terus ya. Salah satunya kemarin karena customer kita ialah ground handling company ya, yang menangani kargo dan lain sebagainya. Mereka selalu tanda petik ketumpuan order lah ya. Kalau ada event-event gini sampai bos-bosnya itu harus tongkrongin di lokasi ya. Nah, saya chat sama mereka salah satunya gitu ya, dan itu saya merasakan keseruan dari bapak teman kita ini gitu ya, bahwa dia harus standby gitu ya, memperkirakan logistiknya. Itu hal yang sangat menarik ya menurut saya ya. Kalau kita lihat event rutin tahunan yang logistik besar itu, kalau di negara Indonesia itulah ialah haji ya, ke musim haji, lalu orang berangkat begitu ya. Nah itu logistiknya 1 tahun sekali itu benar-benar besar-besaran begitu ya. Dan itu sudah biasa karena sudah puluhan tahun kita jalankan gitu ya. Nah yang menarik ini ialah event-event yang seperti ini yang tentunya jenis barangnya berbeda, kemudian pressure-nya tentunya berbeda ya, karena kan ini taruhan ya, masih baru kita laksanakan gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan lah barangnya, ada yang kurang lah, atau amit-amit kecelakaan lah ya, rusak di jalan. Nah itu faktor-faktor yang saya lihat kalau kita urut detail ya, itu wah luar biasa begitu. Ya. Nah, banyak hal yang tentunya secara ekonomi ya pastinya ya, itu menjadi efek domino gitu. Itu yang saya lihat. Di mana ketika satu event dilaksanakan, bukan hanya tanda petik kalau ngomong kasar dari tiket penonton, kan itu sangat sederhana kalau kita hitung kalkulasi ya. Tapi yang efek domino itu yang berarti yang berantainya setelah itu ya, di mana pembalapnya mungkin makan soto gitu ya, itu kan banyak tuh ya, nongkrong di suatu kedai ya, kedai lokal, lalu dia foto-foto menikmati ya makanan Indonesia. Lalu pastinya karena pembalapnya ini internasional dan semacam selebritis, kan orang berbondong-bondong untuk samperin. Nah itu bisa bayangin pemilik kedai ya, bagaimana bisa menikmati keuntungan ekonomi tersebut gitu ya. Dan saya yakin banyak hal ya, kendaraan, logistik ya, transportasi, mungkin abang Grab ya, abang Gojek yang sekitar gitu ya, bagaimana mereka bisa mengantar ya dengan sibuknya. Nah, itu saya bisa merasakan itunya ya, dinamikanya. Nah mungkin yang tadi diharapkan Edgar, saya juga mengharapkan ya, apakah Excelis goes to Mandalika gitu ya, kapan-kapan kita bisa lihat sama-sama di sana gitu ya. Goes to Danau Toba begitu ya. Itu suatu hal yang saya pikir perlu kita rencanakan ya, mungkin bagaimana detailnya gitu ya. Saya rasa itu bukan hal yang mustahil sih, karena kan di negara Indonesia sendiri gitu ya. Kalau keluar negeri mungkin tantangannya banyak, bikin paspor aja udah susah ya.
bikin paspor aja udah ada 1-2 hal yang perlu kita lakukan ya. Itu PR lah gitu. Tapi kalau domestik saya kira menarik juga ya kalau kita bisa menikmati event-event ini ya. Tapi ya mungkin nggak tahun-tahun dekat ini ya, karena masih banyak yang lagi diperbaiki ya sama mereka kan. Mungkin kita juga belum terlalu nyaman gitu ya, berdesak-desakan kemudian dan lain-lain. Saya rasa 3, 4, 5 tahun ke depan itu sudah mulai sempurna lah ya. Kita bisa pelan-pelan untuk mulai menikmati gitu ya di dalam negeri ya. Saya pribadi juga suka nonton apa sih kalau motor itu apa ya? Motor apa Iger? Kalau mau itu mobil Formula 1 mobil kan ya tadi ya? MotoGP ya. MotoGP ya. Kalau MotoGP saya suka nonton ya. Kadang-kadang kalau lihat di TV kabel zaman dulu sih ya. TV kabel ya dulu kan terbatas ya, nggak ada YouTube, nggak ada apa. Jadi kalau apa semacam TV internet itu ya sports gitu ya. Atau kalau lagi nginep di hotel gitu kan mereka biasanya hanya ada itu pilihannya ya. Jadi saya kalau pas lihat MotoGP wah seru juga gitu. Bagaimana mereka risikonya sangat besar, mempertaruhkan nyawa sebenarnya gitu ya. Tapi kok bisa menjadi satu entertainment, nah itu yang saya kira wah keren juga gitu ya. Mungkin perlu disebutkan juga ya sama Eger ya, ada pembalap-pembalap Indonesia yang sudah mulai bermain di kancah internasional. Siapa ya? Nikolai apa sih? Saya salah sebut tadi ya. Rio siapa? Rio ya, Rio Haryanto. Ya, Rio ya. Terus siapa lagi, ada beberapa yang saya pikir bahkan cewek loh. Saya susah inget nama ya. Yang saya baca di berita itu ada cewek pembalap tuh ya. Nah, itu juga mulai terkenal tuh cewek itu ya. Nanti mungkin bisa di Google lah siapa itu. Ya, terima kasih ya sharingnya. Saya rasa ini hal yang menarik. Silakan lanjut. Ya, thank you Egar ya. Ada rekomendasi tontonan Netflix lagi nih ya. Kalau direkomendasiin pasti nonton nih ya. Terus juga apalagi pembahasannya kita bervariasi lagi, saya senang sekali ya pembahasan kita sekarang menambah wawasan lagi terkait dengan Formula One dan juga memang dari sebuah industri itu ya kalau kita lihat dari kacamata bisnis tuh selalu menarik ya. Jadi mau sepak kalau ini kan kita bicara industri olahraga gitu ya. Gitu, mau sepak bola, mau basket, kalau basket kemarin tuh baru saya nonton yang Michael Jordan itu tuh. Ya itu juga dokumenternya Michael Jordan juga bagus banget itu. Ya. Terus sekarang ada dokumenternya. Netflix itu kok bikin dokumenter itu menarik loh ya. Jadi nggak membosankan gitu. Kita nggak kayak nonton dokumenter yang gimana gitu ya, yang boring gitu ya. Coba deh Case Against Boeing kita dulu pernah bahas ya di ILM. Itu bagus dokumenter. Terus kemarin saya baru nonton yang MH370 yang hilang itu tuh. Itu dokumenternya juga bagus. Terus yang Michael Jordan bagus gitu. Ya jadi menarik dokumenternya dibuat gitu. Nah, jadi saya penasaran dengan ngelihat DTS malah sekarang sampai season 4 ya. Gila. Berarti kan season 1, 2, 3 itu berhasil. Kalau nggak mungkin sampai bikin season 4 gitu kan. Ya, jadi saya mesti nonton itu ya. Ya saya sendiri pribadi nggak begitu mengikuti ya Formula One gitu ya. Tapi ya ya tahu-taunya ya waktu itu yang di film Ford versus Ferrari itu tadi Pak Markus MFR sempat mention gitu ya. Jadi cicipannya ada di situ gitu. Ya. Dan kita pernah bikin nobar ya. Oh apa itu ya. Bolehlah kita bikin nobar tuh ya kan. Ford versus Ferrari itu banyak sekali itu yang pelajaran yang bisa diambil tuh. Gitu kan kita punya ruangan ruangan Colosseum itu ya di Bosena itu kan bentuknya teatrikal gitu, bisa nonton tuh. Boleh tuh kita nonton bareng. Ya. Nah, ya nggak banyak ya yang ini dan yang soal kita goes to Mandalika itu boleh juga tuh ya kita coba exercise gitu ya. Itu jika exercise mencapai pencapaian tertentu gitu ya.
gitu. Nah, nanti coba kita pikirkan sebenarnya seperti apa ya, nanti biar tim HRD godoklah formulanya gimana. Formulanya bagaimana untuk nonton formula. Formula bukan Formula One ya, nonton MotoGP gitu ya. Gitu. Oke, thank you Edgar ya. Saya cuman komen tambahan dikit aja.